Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yayan Noviana, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Pada video kali ini, saya mau berbagi hasil refleksi dari materi pengayaan sesi 9 yang membahas tentang tantangan pendidikan di negara maju, bagaimana negara-negara OECD mengatasinya, dan seperti apa sistem pendidikan di Jepang yang ternyata sangat menarik dan bisa diambil pelajaran darinya. Langsung saja kita ke bagian pertama, mengenai pembahasan masalah pendidikan di negara maju yang kemudian dikaitkan dengan masalah pendidikan di tempat saya mengajar, yaitu di MTS Negeri Karimun. Saya sudah membaca artikel yang diberikan di materi pengayaan sesi 9 ini yang berjudul Recent Trends in Measures to Correct Educational Inequalities in OECD Countries, Application of Text Mining Method, tentang masalah pendidikan di negara maju. Nah, ketika saya membaca ini saya langsung wah, ternyata permasalahan pendidikan di negara maju ini juga sebenarnya terjadi juga di tempat saya mengajar, yaitu di MTS Negeri Karimun. Misalnya tentang kesenjangan teknologi antara guru dan siswa. Di negara maju pun ternyata masih banyak juga guru yang kesulitan untuk mengikuti perkembangan digital. Nah, di MTSN Karimun juga begitu. Memang ada upaya untuk mengintegrasikan teknologi, tapi tidak semua guru familiar dengan platform seperti LMS, video interaktif, atau aplikasi kuis digital lainnya. Lalu soal kompetensi abad ke-21, berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas, ini juga menjadi PR di sekolah kami. Banyak siswa masih terpaku pada nilai ujian, bukan pada proses berpikirnya. Dan personalisasi pembelajaran, idenya bagus, tapi di sekolah dengan keterbatasan guru dan sarana tentu butuh strategi dan dukungan ekstra supaya bisa berjalan secara baik. Namun tentu saja konteks ini berbeda ya. Akses internet di negara maju itu rata-rata stabil, sedangkan kami yang di notabene-nya di wilayah kepulauan masih sering menghadapi kendala jaringan. Tapi di sisi lain, budaya gotong royong dan kedekatan sosial masih sangat terasa di sekolah kami. Ini menjadi kekuatan tersendiri yang mungkin sudah mulai luntur kalau di negara maju. Selanjutnya mengenai kebijakan negara OECD dalam mengatasi ketimpangan pendidikan. Nah, di artikel ini juga membahas bagaimana negara-negara OECD menyusun kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Mereka sangat serius menangani isu ini, bahkan pendekatan menyeluruh dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, sampai kebijakan sosial dan hukum. Ada 5 fokus kebijakan. Yang pertama, dukungan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Yang kedua, beasiswa dan program afirmatif dari perguruan tinggi. Ketiga, kebijakan untuk siswa migran yang sangat inklusif. Keempat, perlindungan hukum agar semua warga punya hak atas pendidikan. Dan kelima, memastikan kesetaraan gender di dunia kerja. Yang saya suka, mereka berusaha menjaga keseimbangan antara keunggulan dan keadilan, excellence and equity. Mereka paham bahwa pendidikan yang unggul harus tetap adil dan bisa membawa perubahan sosial. Ini akan jadi pembelajaran penting buat kita pendidikan yang ada di Indonesia. Terakhir, sistem pendidikan Jepang dan hubungannya dengan PISA. Nah, di artikel yang kedua yang judulnya yaitu School Curriculum in Japan, bagian yang paling menarik dari artikel ini buat saya adalah tentang sistem pendidikan di Jepang itu sendiri. Ternyata Jepang itu punya kurikulum nasional yang disebut Course of Study. Kurikulum ini dijadikan standar minimal yang berlaku merata di seluruh negara Jepang, baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta. Tapi Jepang juga memberikan ruang kreativitas untuk sekolah. Ada kebijakan desentralisasi yang memungkinkan sekolah membuat program inovatif, salah satunya melalui Period for Integrated Studies. Nah, di sini siswa belajar lintas disiplin, melakukan proyek, dan mengembangkan keterampilan hidup.
yang menjadi tujuan utama dari pendidikan mereka itu adalah menumbuhkan zest for life atau semangat hidup. Ini bukan cuma soal akademik, tapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, moralitas, kerjasama, dan kesehatan fisik. Dan semuanya itu ditanamkan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, setelah melihat hasil PSE yang sempat turun, Jepang itu melakukan revisi kurikulum pada tahun 2008-2009 dengan penekanan pada kompetensi seperti kemampuan membaca kritis dan penerapan ilmu dalam kehidupan nyata. Hasilnya, pada PSE 2012, Jepang meraih peringkat pertama untuk membaca dan sains dan peringkat kedua untuk matematika. Baiklah teman-teman sekalian, dari refleksi ini saya yakin bahwa transformasi pendidikan tidak bisa dilakukan secara instan, apalagi satu pendekatan untuk semua. Tapi kita bisa belajar dari negara lain, lalu menyesuaikan dengan kondisi lokal yang ada di negara kita atau di tempat kita mengajar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa dan menambah wawasan dan jadi inspirasi untuk kita semua, khususnya dalam membangun sistem pendidikan yang relevan, adil, dan penuh makna. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon masukan dan tanggapan dari ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.